Mas Iman. Halo, halo Mas Diego. Kedengeran suaranya? Good, kedengeran, aman. Oke. Apa kabar Mas Iman? Good Mas. Gimana Mas kabarnya? Sehat selalu ya? Sehat. Lagi Ya, tantangan alhamdulillah ya, lah. as always. Di tengah pandemi ini ya, kita harus tetap menjaga kesehatan. Tetap sih, Em, meskipun angkanya juga udah lebih baik ya, alhamdulillah gitu. Tetap harus dijaga banget sih. iya, Prokes. iya, gitu. Nah, Mas Iman, mungkin seperti yang Mas Iman udah aware gitu ya, kita sini coba ngobrol-ngobrol santai gitu ya, tapi mungkin tapi memang mungkin agak berbobot gitu ya mengenai financial freedom gitu ya. Mungkin lebih ke arah step-stepnya gitu ya untuk mencapai itu. Hal basic apa sih yang harus kita siapkan dulu, harus kita lakukan gitu ya, agar kita mungkin nanti ke depannya bisa mencapai financial freedom gitu. Karena mungkin seperti yang Mas Iman juga aware gitu ya, akhir-akhir ini kita sering dapat apa namanya ya, teman-teman tuh di sini pada hype gitu ya, ingin mencapai financial freedom sedini mungkin gitu ya. Istilahnya mungkin kayak pensiun dini lah gitu. Apalagi mungkin melihat apa namanya selebriti di sosial media gitu ya, selebgram yang sepertinya mereka sudah cepat sekali mencapai financial freedom mereka gitu. Betul. Nah, Siapa sih yang nggak tergiur ngelihat itu kerja? iya Mas, Postingan saya kan? pun sebenarnya Private kalau jet lah, ngeliatin mobil-mobil gitu kan, mahal lah aduh yang digemari. pengen banget nih Iya. bisa kemana-mana, bisa beli ini, bisa beli itu gitu ya. Iya benar-benar. Nah, ya jadi memang mungkin di sini kita coba bahas gitu ya Mas ya. Nanti basic apa yang harus kita dapatkan, harus kita lakukan apabila kita ingin mencapai financial freedom yang memang teman-teman cita-citakan. Nah, mungkin dari judulnya dulu kita coba apa namanya saya coba mungkin tanya Mas Iman gitu, menurut Mas Iman sendiri financial freedom itu apa Mas? Oke. Jadi Menurut Mas Iman? what I believe is financial freedom itu sebenarnya memang orang kan suka banyak yang bilang juga ya, financial freedom itu beda-beda loh tiap orang. Betul, on one hand betul, karena memang standarnya financial freedom orang-orang itu beda, right? Ya, But there is betul. actually a common definition gitu untuk si financial freedom ini. So mungkin kadang orang banyak juga yang menggembar-gemborkan, but actually definitionnya apa? For them kadang masih sedikit blurry gitu. Ya ya wajar gitu, karena financial has always been such a very hard thing to grasp gitu kan. Iya, And iya. but I believe kalau ngomongin financial freedom itu sebenarnya refer to the ability gitu ya, the ability to apa namanya tuh, the ability to pay for our lifestyles, our needs and hobbies juga. Jadi nggak cuma kebutuhan dasar, tapi sekunder dan tersier kita terpenuhi. Itu semua dari passive income. Sebenarnya that is what financial freedom means. Ya, betul. Jadi kita tidak bergantung pada financial, tidak bergantung pada aktif income kita gitu ya, tapi juga kita justru bisa dengan jalan dengan passive income gitu ya. Betul. Jadi kalau udah sampai tahap financial freedom, even a career is optional. Sebenarnya tergantung, do I want to climb the corporate career misalnya, or do I want to maintain my entrepreneurial effort gitu, tetap jadi CEO, ngurusin apa gitu ya, punya perusahaan sendiri, ya itu up to them gitu. Tapi keberlangsungan hidupnya sudah tidak tergantung itu. Itu financial freedom. Gitu. Jadi meskipun sebenarnya orang udah sering banget nih diomongin, cuman kadang kan kalau definisi yang kelihatan di sosmed itu kan nggak jauh-jauh dari mobil mahal, jam tangan mahal, liburan di area-area yang elit gitu ya. Biasanya kan kalau financial freedom kan orang ngebayangin itu. But the fact is, orang yang memang truly financial freedom dan bisa melakukan itu, they do that from their passive income. Gitu. Itu yang menurut aku yakin banget everyone must know gitu. Kita harus tahu bahwa financial freedom is actually yaitu freedom to do whatever we want. Ya, jadi memang financial freedom bagi tiap orang itu ya seperti Mas Iman bilang memang beda-beda gitu ya Mas. Mungkin financial freedom versi gue sama memang financial freedom Mas Iman tuh
pasti beda gitu ya. Goal apa sih yang ingin Beda. dicapai gitu ya? Gitu. Apakah Kalau memang kalau aku misalnya, ah, sorry, kalau aku gitu misalnya, for me financial freedom means I can pay for my property gitu ya, aku bisa bayar cicilan rumah, aku bisa bayar segala macam kebutuhan gue bisa bayar buat hobi juga, misalnya ya, koleksi action figure gitu, ya, ya. atau playing video games or whatever, itu semua bisa dari passive income. That means I'm financial freedom. Ya. So, kalau aku masih perlu rely on my active income, itu tuh sebenarnya ada istilah-istilah lagi gitu. Karena sebenarnya even before financially freedom, justru sebenarnya there are many stages kan. Ya. Kalau let's say Oke. begini, pertama definisinya sebenarnya sih nggak ada garis keras ya, itu bisa beda-beda gitu. Tapi Ya, ya, in bisa general beda-beda. biasanya tahap pertama adalah financially dependent. Jadi Ya. financially tergantung. Nah ini siapa ya? Biasanya kalau anak kecil itu kan pasti masih financially dependent sama orang tuanya, right? Ya. Sampai sekolah selesai lah ya, Kalau kita masih dependent. betul. Kadang bahkan orang yang udah lulus pun atau udah kerja pun masih financially dependent karena pengeluaran mereka lebih besar dari pendapatan mereka. Ya. Itu juga sebenarnya hitungannya masih financially dependent. Ya. Gitu. Kedua, setelah being financially dependent, ada sebenarnya namanya financial solvency. Financial solvency itu adalah di mana saat congrats, pemasukan kita sudah lebih kecil daripada pengeluaran kita. That is financial solvency. Nah, tapi kita masih di tahap financial solvency, kita masih rely on our active income, kerjaan 9 to 5 kita, atau side project atau apa, yang sifatnya aktif gitu ya, untuk kita mendapatkan keberlangsungan sehari-hari. Gitu. Nah, after that, mulai tuh kita masuk ada financial safety, di mana ini nggak hanya pengeluarannya itu lebih kecil dari pendapatan, tapi dari ekstra pendapatan yang sudah kita tabung, kita udah mulai nabung, kita udah mulai ada tabungan nih, kalau misalnya tiba-tiba ada kenapa-kenapa, misalnya kita kena layoff atau ada terjadi musibah, kita tuh udah bisa bayar, kita udah bisa tetap survive, itu udah safe namanya. Udah ada tabungan, udah ada investasi dikit-dikit gitu ya. Nah, baru dari situ sebenarnya setelah financially safety ini, baru kita mulai nyari financial freedom. Tapi orang-orang ini, ya karena jujur ya, financially freedom itu will always sound extremely more interesting. Iya kan? Kalau betul. Kalau aku bikin nih, kalau aku bikin materi tentang financial safety gitu ya, terus ngomongin tentang tips menabung, tips memilih asuransi yang terbaik. Ya, itu orang akan selalu boring ya orang-orang ya. Akan selalu seru sama ngomongin financial freedom terus gambarnya lagi naik private jet. Ya. Benar. Jadi memang akhirnya melihat itu jadi banyak orang-orang yang lebih pingin langsung ke financial freedom-nya gitu ya, dibandingkan mereka melihat dulu step apa yang harus dilakukan jika ingin mencapai financial freedom tersebut gitu ya. Betul banget Mas Diego, dan kadang itu concerning karena apa yang terjadi adalah orang-orang dalam cita-citanya gitu ya untuk mengejar financial freedom, akhirnya dia mencari cara-cara yang either get rich quick lah atau melalui investment yang sebenarnya risky lah, without understanding the fundamentals. Satu, itu yang serem. Dan kedua, without a safety net, ternyata nggak pakai uang dingin, ternyata pakai uang yang sebenarnya harusnya buat cicilan atau uang yang sebenarnya harusnya buat untuk operationalnya dia supaya dia bisa hidup. Nah, itu yang sebenarnya scary. Dan kenapa orang-orang banyak yang seperti itu bukan salah mereka, it's because memang konsep financial safety ini tidak seterkenal financial freedom. Padahal sebenarnya itu akarnya. Nggak ada orang yang financially free, tapi dia nggak financially safe, tuh nggak ada. Iya. Tapi itu memang jarang dibicarakan oleh para influencer yang sudah mencapai financial freedom tersebut gitu ya. Jadi mereka memang lebih langsung menunjukkan, wah udah nyampe nih gue financial freedom, tapi nggak menunjukkan step apa yang mereka lakukan dulu di awal sehingga mencapai financial freedom tersebut gitu. Dan memang kan akhir dari kemarin tuh saya juga beberapa kali melihat viral ya, apalagi kalau waktu itu lagi booming-boomingnya kayak cryptocurrency gitu ya, itu kan juga orang
memakai dana panas mereka gitu ya, Wah, iya langsung itu banyak banget. masuk akhirnya Kayak langsung begitu turun, wah itu langsung viral tuh kemana-mana, ada yang sampai stres dan segala macamnya gitu ya. iya, itu ya sharing dikit terkait itu memang mengerikan banget karena aku lihat karena kalau gue lihat memang ekosistem terkait retail trading especially on the high risk stuff itu tuh ada beberapa faktor yang sebenarnya nggak ditemukan kalau di institutional investments. To put it simply gini, ini kan karena kemajuan teknologi sekarang gitu ya, keren banget deh sekarang mau trading aja kalau dulu tuh susah setengah mati dan hanya orang-orang yang benar-benar ngerti bisa atau harus lewat sekuritas gitu ya, pakai broker dan segala macam. Sekarang tuh orang bisa semudah download aplikasi trading baik saham ataupun kripto gitu. And then dia tinggal langsung trading aja, buka rekening, top up, masukin situ, terus dia mulai Ya, beli. Dan akhirnya yang mengerikan dari sini, tentu benefitnya banyak banget itu. Kayak a lot of lives are made better because of it, I agree. Tapi also, sebenarnya itu ibaratnya kan ngasih a new level of power to the masses kan. Of ya. course ada beberapa yang bisa nge-utilize it properly dan meningkatkan kekayaannya, tapi ada juga banyak yang malah jatuh ke jurang karena salah menggunakannya, ya kan? Kayak Setuju, apa yang agree. terjadi kayak mas kayak tadi yang Mas Diego bilang tuh bener banget gitu, karena emang udah kemarin kan sempat banyak tuh beritanya. Ternyata aku ingat ada satu yang ngeri banget. Waktu pas aduh mau sebut nggak enak ya pokoknya waktu pas Nggak ada usah sebut merek saham lah yang mas, nggak usah sebut iya merek nggak ya. usah sebut merek ya. Iya, 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 iya. Waktu pas ada sesuatu yang lagi ada saham yang naik banget terus itu digembar-gemborin gede-gedean, Iya, iya. ternyata ada yang ngutang sampai ke 17 pinjol. Oh, Serius hanya itu untuk ada beritanya. masukin Ngutang ke dananya 17 ke pinjol, saham tersebut nilainya ya. sekitar nilai 170 jutaan apa ya dia beli. Tapi ternyata naasnya dia beli pas udah di puncak. Jadi pas dia udah beli di puncak terus turun, ya udah apa yang terjadi apa? Nilai Wah, saham yang dia punya turunnya jauh banget dari yang jauh harusnya dia banget. beli 170 juta, nilai tiba-tiba cuma tinggal berapa belas atau berapa puluh gitu. Lah, tapi masalahnya apa buat nih orang? Itu utang harus dibalikin. Iya, iya, karena Beserta pinjol. bunga-bunganya Aduh, pula. pinjem lagi ya sampai Pinjol lagi 17. kan, Iya, serem iya, iya. banget kan? Iya, 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 Nah, iya. hal-hal kayak gitu. Nah, kenapa? Ya karena sebenarnya belum financially safe, Iya, tapi udah iya. mengejar financial freedom gitu. Ya, paham sih mas, paham. Ya memang. Nah ini mungkin yang pada intinya kita mau diskusi gitu ya mas ya, lebih ke kita Yap. sharing atau diskusi lah. Jadi memang banyak orang yang harusnya bisa memisahkan dana gitu ya, mana yang memang untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu ya, untuk safety dulu gitu ya. Safety di sini kan Betul. sebenarnya berarti apa sih definisi safety gitu? Definisi safety di sini kan berarti tentunya dia bisa bisa apa namanya menghidupi kehidupan dia dan keluarganya gitu ya. Terus juga berarti dia bisa menabung gitu ya, bisa menabung, terus Betul. mempunyai dana darurat gitu ya mas ya. Nah itu kan Betul, itu penting. part of dari financial safety gitu. Dari situ kalau memang itu sudah bisa dilakukan dengan nyaman gitu, baru kan kita bisa masuk ke part yang lebih dari financial safety, misalkan untuk mulai berinvestasi, untuk mencari pendapatan pasif dan sebagainya gitu. Nah, menurut Mas Correct. sendiri, kenapa orang suka melupakan part of financial safety ini sendiri ya? Karena memang saya tuh pernah baca Mas ya di satu artikel gitu ya. Kalau dilihat orang-orang Indonesia itu, saya dapat dari Financial Index gitu ya di Indonesia. Itu pada saat orang eh, apa namanya membayar untuk membayar cicilan segala macam untuk financial basicnya lah gitu ya, itu skor di Indonesia tuh tinggi gitu, istilahnya tuh kayak kalau dari 0 sampai 100 dia ada di 70-an 80 gitu lah. Nah tapi begitu masuk ke financial safety di mana dia harus menabung, mempunyai dana darurat dan sebagainya gitu, itu skornya drop cukup jauh di bawah 40 gitu ya, sampai dengan 30-an gitu. Nah, ini kan berarti Iya ada benar. gap cukup besar ya, yang menandakan bahwa orang di Indonesia ini sepertinya belum aware gitu akan pentingnya part of financial safety ini sendiri gitu ya.
betul betul. Karena karena ya kalau gue sih personally lihatnya karena memang satu sisi juga ya, dampak dari uh, outside influence juga lah ya. Karena kita kan sekarang living on a digital era nih, dimana everybody has everything to share, right? Kayak apa namanya? Apalagi kalau misalnya kita ya kebanyakan orang atau influencer sharing di sosial media, pasti yang di sharing itu kan yang sukses story-nya dong. Yeah. Jadi yang orang-orang lihat pun juga memang selalu tuh seolah-olah rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kan. Nah, dan itu iya juga benar. yang akhirnya mendorong, itu juga sebenarnya sebagian hal yang mendorong kenapa orang akhirnya nekat gitu, karena dia udah merasa wah gue ketinggalan nih, akhirnya jadi FOMO, fear of missing out. Yang lain asik-asik bisa liburan di situ, kenapa gue nggak bisa ya? Yang lain udah pada pakai HP ternama yang paling baru, kenapa gue belum ya gitu kan. Dan akhirnya kadang people make less than wise decisions, kayak untuk membeli barang konsumtif seperti HP baru misalnya, akhirnya dia jadi pakai pinjol yang harusnya sebenarnya nggak, maybe kecuali ya kalau itu memang jadi sumber kayak alat buat dia kerja gitu, misalnya kayak laptop misalnya dia untuk video editor, atau dia pakai HP yang memang beli HP yang kameranya bagus karena untuk kerja, itu another thing lah. Tapi kalau udah beli barang konsumsi tapi dia pakai uang panas atau uang pinjaman, lebih parah lagi, itu kan ngeri ya. Even if kayak tadi aku sempat lihat sebenarnya di chat tadi ada yang sempat nanya, which is a very good question, sayang aku tadi nggak sempat nangkep namanya, tapi tadi ada yang nanya mau tanya kalau misalnya untuk masih struggle untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah artinya belum boleh berinvestasi? Tadi ada yang nanya gitu. Iya, ini saya baca nih. It's a very good question. That's a very good question, whoever it is. Thank you gitu for the question. And to answer dengan Mas Suranta. Mas Suranta, thank you Mas. Itu pertanyaan yang cukup bagus dan menurutku itu harus dijawab. Feel free by all means untuk melakukan investasi. Justru cara kita untuk menaikkan salah satu cara untuk meningkatkan our finance itu kan dengan ya investasi, daripada memutarkan uang lah kasarnya, daripada kita biarin ngendap, atau lebih parah lagi malah kita beliin barang, ya kan? Tapi yang nggak boleh lupa Mas Suranta adalah satu, kalau kita memang masih struggling untuk memenuhi kebutuhan dasar, coba dialokasikan dulu, dicek dari jumlah pendapatan kita, sebenarnya berapa sih uang yang sebenarnya beneran dingin nih Mas, yang memang beneran bisa disisihkan untuk ditaruh di investasi. Jangan sebenarnya itu uang untuk makan, atau uang untuk transport, atau lebih parah lagi uang cicilan. Itu satu Mas. Kedua, yang nggak kalah penting adalah kalau memang kita masih struggling, dan berarti kan kita belum berani untuk beresiko sebenarnya. Aku sangat menyarankan untuk memilih instrumen investment yang lebih low risk gitu. Misalnya pasar uang atau reksadana, yang reksadananya pun juga mungkin reksadana pasar uang atau reksadana obligasi gitu, paling berani ya. Jangan main di hal-hal volatile yang seperti saham, apalagi kripto gitu. Karena orang nih, kayak sekarang orang tuh banyak banget yang main kripto hanya karena mereka satu FOMO, dan mereka tuh dengar selalu sukses story. Wah, gara-gara si ini orang main kripto jadi dia uangnya sampai dapat 1 M gitu kan ya. Padahal kan yang dia nggak ceritain modalnya dia berapa. Satu. Dan kedua, yang nggak pernah diceritain orang adalah kalau uangnya ludes gara-gara kripto. Padahal itu jauh lebih sering terjadi. Iya. Betul. Karena dia high risk. It's a very high risk instrument gitu. Iya. Di atas saham malah. Iya. Satu hal menarik tadi ya Mas, yang Mas Iman mention gitu ya, bahwa memang dari sekian banyak pendapatan dari yang kita punya gitu ya, kita kan harus memisah-misahkan nih Mas ya. Mana sih yang memang uang dingin yang bisa benar-benar kita sisihkan gitu ya untuk melakukan investasi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pemisahan dana gitu ya, atau rekening gitu ya Mas. Tahu saya kan dari Moxa sendiri saat ini punya produk gitu ya untuk tabungan Moxaku gitu. Mungkin Mas betul. bisa cerita gitu ya sedikit mengenai apa sih tabungan
Permata Mokshaku ini gitu. Dan mungkin benefitnya apa gitu ya. Oke, siap. Sebenarnya pas banget Mas topiknya karena ngomongin tentang financial safety. Meaning is that we need to have a safety net, right? Kita harus betul. punya safety net atau ya secara gamblang uang simpanan untuk if anything bad happens. Misalnya tiba-tiba ternyata kita kena PHK atau di-cut ya kan, atau kita kena musibah, nauzubillah min dzalik gitu ya. Ada tabungan itu yang kita selalu bisa jaga. Nah, personally kalau orang memang tiap orang beda-beda. Cuman personally aku tuh mengikuti aliran memiliki beberapa akun tabungan dengan kegunaan yang beda-beda. Oke. Nah, aku tuh gitu. Jadi ya nggak kecampur ya Mas ya. Betul, karena kadang kalau kecampur sama rekening yang dipakai untuk transfer tiap hari gitu, kan ngeliat tiba-tiba habis aja. Banyak kan gitu. Iya benar. Kayaknya duitnya masih banyak. Gajian, aku tuh kayaknya duitnya masih banyak aja nih gitu, padahal belum dibagi-bagi. Itu tuh paling serem tuh. Jadi aku tuh selalu gue tuh langsung selalu pisahin kayak misalnya tiap gajian gitu ya, gue langsung pisahin transfer. Oke, sekian ini buat cicilan gue taruh di sini, sekian buat gue nanti puter-puter gue taruh di sini, dan sekian lagi gue taruh sebagai safety net gue, itu gue taruh di sini gitu, ya kan. Nah, salah satunya memang gue pakai Permata si Mokshaku. Di Permata Mokshaku itu di aplikasi Moksa kita bisa apply. Jadi di aplikasi Moksa itu ada kita bisa mengajukan kartu debit savings account Permata Mokshaku. Jadi ini with Permata Bank juga. Jadi itu kenapa gue pakai waktu itu, karena memang jujur Mas, lo tahu sendiri gue orangnya kadang agak sibuk, cari waktu aja susah banget buat buat technical meeting aja susah buat tech meeting ini. Oh iya benar. Jadi gue akhirnya bikinnya pakai Mokshaku karena itu bener-bener literally daftarnya nggak nyampe 5 menit. Di aplikasi Moksa tuh tinggal isi data-data yang relevan, terus pilih mau dikirimnya kemana, mau di kantor atau alamat rumah. Jadi nggak perlu pergi ke kantor cabang, which is itu something good sih, karena biasanya kan some conventional banks itu kalau mau bikin akun itu harus ke kantor cabang. Iya kan? Apalagi di si Moksa ini juga benefitnya lumayan sih, kayak ada gratis biaya admin bulanan, terus ada biaya transfer juga kalau nggak salah, dan yang paling kepake sebenarnya ini alasan kenapa gue bener-bener apply si Permata Mokshaku ini, selain karena cepat, itu karena dia itu ada cashback 5% untuk transaksi di SPBU. Jadi sangat helpful buat gue yang memang daily commute ke kantornya itu pakai mobil waktu itu. Kalau sekarang kan memang kita lagi WFH nih. Tapi waktu pas kemarin masih bisa WFO, WFH ada persentasenya, itu sangat ngebantu sih si cashback itu gitu. Lumayan lah. Iya. Jadi ya gitu guys, jangan lupa download Moksa. Tag-in tiba-tiba. Jelek banget. Oke Mas, karena memang sebenarnya benefitnya cukup oke ya gitu ya. Nah, iya, tapi memang tapi memang benar-benar kita desain produk itu supaya benefitnya memang menguntungkan sih apalagi buat milenial yang memang dinamis gitu. Udah tahu milenial tuh pasti biasanya sibuk kerja sana sini. Udah nggak, biasanya ada side job segala. Jadi kita bikin yang prosesnya gampang. Everything is digital. So the digitally savvy millennials can enjoy the benefit cepat gitu kan. Dan kita tahu nih kan kalau milenial kemana-mana jalan, seneng sunmori. Jadi kita adakanlah tuh cashback gitu. Benar. Apalagi sekarang udah digital banget ya di mana-mana. Jadi bisa dari aplikasi juga bisa. Nah, itu satu hal mengenai menabung gitu ya. Sebenarnya mungkin dari sisi saya juga mau cerita gitu ya, bahwa memang sebenarnya selain menabung gitu ya, kita juga jangan lupa teman-teman ya, di financial safety itu sendiri kan memang selain menabung gitu ya, terus kemudian juga untuk mempersiapkan ke depannya, kita juga harus memiliki dana darurat gitu. Sebenarnya part of dana darurat ini bisa kita bagi lagi untuk jangan lupa untuk teman-teman mempunyai juga asuransi gitu ya. Sebenarnya jangan merasa aman dulu gitu ya kalau misalkan memang teman-teman misalkan bilang bahwa sebenarnya udah ada BPJS gitu ya, atau memang mungkin asuransi kantor gitu. Nah, memang asuransi kantor gitu ya atau BPJS bisa
mengcover gitu apabila teman-teman masuk ke rumah sakit gitu. Tapi em, apa namanya untuk mempunyai asuransi tambahan itu juga sangat penting gitu ya untuk Betul. apa namanya di luar dari biaya rumah sakit sebenarnya kan ada biaya pengobatan gitu ya, biaya visit after pengobatan. Nah, hal-hal seperti itu kan yang memang harus kita apa namanya harus kita cover juga gitu, dan jangan kalau bisa jangan mengganggu uang panas yang sudah apa namanya untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, itu satu hal yang memang kenapa teman-teman harus punya asuransi apa namanya kesehatan. Nah, dari Astralife sendiri gitu ya punya namanya Flexi Health gitu. Flexi Health ini adalah asuransi kesehatan di mana benefitnya itu tanpa cek medis gitu ya. Teman-teman bisa apply di ilovelife.co.id, pembelian fully online itu tanpa cek medis, terus santunan rawat inapnya hingga 1 juta gitu. Ini bisa sebagai pengganti income juga ketika sakit gitu ya teman-teman, karena ini sebenarnya bisa double claim di mana apabila memang sudah di cover dari BPJS atau memang dari asuransi kantor tetap bisa claim gitu. Terus kemudian juga ada beberapa manfaat tambahan yang bisa teman-teman pilih sendiri nanti di secara online gitu. Nah, kita mungkin balik lagi nih Mas, kalau dari Mas sendiri gitu ya, menurut Mas sendiri saat ini sudah mencapai financial freedom? Waduh, berat ya pertanyaan. Langsung loh, nggak pakai babi ibu. Nah, Iya dong, pengen tahu aja nih. ideally sih pinginnya iya ya, but I believe, I think ya, I'm not there yet gitu. Karena gini, kan ada 7 stages ya, actually di kayak tadi aku bilang gitu. Itu ada 7. Pertama, financially dependent, di mana kita masih bergantung sama orang lain. Kedua, financial solvency, di mana uang yang kita punya, intinya sih pemasukan kita lebih besar daripada pengeluaran, but not much else, gitu kan ya. At least cukup untuk bayar cicilan, cukup untuk bayar kebutuhan hidup, but that's it gitu. Belum safe. If anything happens to your job, then bahaya gitu kan. Nah, third is actually financially stable gitu. Financially stable itu adalah when we could meet all of our financial commitments. Jadi cicilan aman, kebutuhan sehari-hari aman. Dan ini orang sudah mulai nabung. That is actually financially stable karena udah punya emergency fund for long term growth, gitu kan. Tapi at this stage mungkin masih ada utang nih kayak cicilan biasanya, ya kan. Nah, financial security is when you start to consider investing. Nah, di sini udah mulai main investment, udah lebih berani, udah bisa punya investment yang portfolionya variatif, right? Karena sebenarnya a good portfolio mix itu is always a blend between low risk, medium risk, and high risk sebenarnya. Di manage lah. Kadang kalau orang yang lebih punya personality yang lebih berani gitu ya, lebih asertif, lebih high reward, mungkin dia berani pasang dari portfolio dia, mungkin dia berani dominannya di saham gitu. Misalnya gitu kalau agresif. Sorry. Sebentar ya Mas, sepertinya iya, rumah saya mati lampu Mas. Saya nggak tahu kenapa nih. Kayaknya seluruh sampai tetangga saya juga mati lampunya. Oh gitu. Wait ya Mas ya. Iya. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Nggak apa-apa Mas. Bentar. Ya ampun. Force majeure banget nih. Maaf ya teman-teman semua. Ini di luar kendali saya. Tiba-tiba mati lampu. Wait, saya coba cek. Sebentar Mas, saya coba nyalain lampu daruratnya dulu ya Mas. Teman-teman, maaf ya atas kendala ini, saya juga gak menyangka akan seperti ini. Oke. Sudah kelihatan ya Mas? Udah. Saya pakai lampu darurat ini.
itu bagi para penonton itu hiburan aja sebenarnya. Iya. Maaf ya teman-teman semua. Ya, biar nggak bosan ya. Ngomonginnya financial thing soalnya. Kalau kita ngomongin Aduh, ya financial freedom, ampun. kita bisa pamer-pamer jam mungkin. Saya udah coba Iya. jagain internet, malah Ternyata malah mati lampu. malah listrik ya. Emang itu nggak ada yang bisa nebak sih. Iya, iya, Eh, iya, iya, gitu. iya, iya. So, Benar, benar, anyway, benar. tadi to recap gitu ya, ada 7 Iya, stages gitu ya kita. Dari financial dependency, di mana kita bergantung ke orang lain atau orang tua biasanya. Terus financially solvent, di mana itu pemasukan udah lebih besar daripada pengeluaran, but not much else. iya, Terus ada financially stable, yang dimana sudah mulai punya tabungan juga gitu ya, meskipun iya. mungkin belum banyak. Terus di situ baru sebenarnya tahap keempat itu financial security. Dan di sini yang paling sering orang overlook. Karena sebenarnya before freedom comes security sebenarnya harusnya. Iya. Karena Betul, betul. security itu adalah tahap di mana kita sudah punya yang cukup untuk menutup kebutuhan dadakan kita. Gitu ya. Dan udah ada asuransi juga, udah ada pokoknya udah cukup buat cicilan dan cukup kalau udah ada kebutuhan akan biaya-biaya tak terduga. Kan Iya, gitu. betul, betul. Oke. Dan sebenarnya sebelum financial freedom ada financial independence. Jadi di sini udah mulai main investment nih. Tentu udah mulai ada portfolio investment yang menarik, udah mulai diverse, return-nya juga udah lumayan. Cuman mungkin kalau misalnya untuk punya lifestyle yang kita mau dengan passive income itu belum nyampe. Ya itu financial independence. Tapi Iya, sebenarnya untuk hidup tanpa ngantor udah cukup, tapi mungkin bukan di lifestyle yang kita mau. iya. Benar, Nah, benar. baru terakhir financial freedom. Belum terakhir, sorry. Yang keenam itu financial freedom. Dimana yang kayak tadi aku bilang, gue udah bisa punya lifestyle yang gue mau, purely based on my passive income. Itu financial freedom. Dan ini yang orang sering banget denger, orang yang sering banget suka pamer-pamer biasanya gitu ya. Itu biasanya tahap ini. Tapi sebenarnya, kalau udah ngomongin yang suka, yang udah bisa beli Tesla suka hati, atau jamnya udah keren atau apa segala macam, itu biasanya itu sebenarnya udah termasuk di atasnya financial freedom, ada lagi sebenarnya namanya financial abundance gitu. Iya. Ini udah mungkin udah nggak unheard of gitu, udah nggak terlalu sering dibahas gitu, karena Iya. orang kan sebenarnya tujuannya sekedar sampai free kan. Sampai freedomnya aja, karena memang lebih untuk memenuhi kebutuhannya dan bisa melakukan selain melakukan apa yang dibutuhkan, kebutuhan mereka juga bisa melakukan apa yang mereka inginkan, yang cita-citakan. Nah, Betul, Mas, betul. mungkin since waktunya juga agak terbatas ya, saya coba masuk gitu ya ke ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu. Nah, Mas, mungkin ini ada yang bertanya gitu ya dari Lota Bytes. Ada tips pembagian pemasukan nggak supaya tiap tengah bulan nggak keteteran? Nah, gitu. Nah, mungkin dari Mas Iman ada tipsnya nih Ya, itu supaya tengah bulan nih. Kadang-kadang gini, orang awal bulan merasa, wah, gue kaya gitu ya. Wah, karena habis gajian. Terus mulai masuk tuh ke shopping online, nah, beli ini beli itu gitu. Nah, begitu tengah bulan sampai akhir bulan, nah biasa rata-rata pada mulai puasa. Iya. Itu tadi gue ketawa bukannya apa ya, itu gue ketawa karena kadang sejujurnya agak relatable juga. Iya, benar Mas. Jujur saya pun pernah mengalami hal itu sih. Iya, Awal-awal, kita semua awal-awal pasti pernah lah. kerja ya. Kita semua tuh pasti pernah lah mengalami hal kayak gitu. Itu tuh wajar banget. That's just being human sih sebenarnya. Gue dulu inget sih, dulu waktu gue baru mulai kerja, masih baru beres kuliah itu very financially irresponsible. Cuman ya dari situ kan sebenarnya kita belajar, ya kan. Ya, betul. Yang penting kan kita belajar from our mistakes gitu. Dan sebenarnya Betul. gue juga belajar tentang tahapan-tahapan di financial stages dan gimana cara merealisasikan itu setelah sering kepentok juga sebenarnya dulu, gitu. Nah, kalau mau ditanya apa tadi pembagian ya? Pembagian, betul. Pembagian pemasukan supaya tengah bulan tuh nggak keteteran katanya. Oke. Sebenarnya sih kalau gua percaya tiap orang itu sebenarnya kadarnya beda-beda. Sebenarnya kan banyak tuh yang punya rumus-rumusan sendiri yang seolah-olah kayak template tuh. Kayak pokoknya 50% buat kebutuhan hidup, 30% buat tabungan jaga-jaga, 20% buat diputer gitu. Ada tuh 50-30-20 rule. Cuman
jujur mungkin buat orang nggak bisa semuanya seperti itu. Mungkin kadang buat beberapa orang kebutuhan hidupnya aja, bukan maksudnya dia hidupnya konsumtif atau mewah yang gimana ya. Alhamdulillah lampunya udah nyala ya. Iya, alhamdulillah nyala lagi. Terus Nggak, Mas. Itu makanya yang saya bilang itu namanya kejadian tak terduga ya, yang memang harus kita siapkan kalau ada apa-apa ya. Betul. Nah, tadi ini apa? Jadi tadi kan ada 50-30-20 rule, jadi itu sebenarnya bisa jadi basic guideline. Cuman kalau gue personally percaya tiap orang itu beda-beda kadarnya. Kadang ada yang memang mau nggak mau ternyata dari pendapatan dia itu biaya hidupnya ya harus 60%. Itu nggak bisa dipungkiri. Karena gue juga bukan believer dari wah hidup gue tuh harus susah banget supaya gue bisa menikmati jerih payah gue nanti misalnya gitu ya. Kan ada tuh yang kayak gitu. Nge-promote-nya tiap hari makannya Indomie gitu misalnya. Well, jujur mungkin buat beberapa orang hidup kayak gitu nggak sustainable. Ya kan? Mungkin ya kalau misalnya kita benar-benar punya uang tapi kita pelit banget sama diri kita sendiri, itu juga nggak baik buat kita. It will mess our emotional and mental state. Karena kita tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, kita nggak dapat istirahat yang cukup, kita nggak mendapat emotional comfort yang cukup. Dan itu menurut gue penting untuk sustainability kita, keberlangsungan hidup kita ke depannya. Jangan sampai kita jadi tipe-tipe yang pekerja keras sebagai kuda gitu ya. Terus kita setiap hari susah, makannya sengaja, padahal sebenarnya bisa beli yang lebih nyaman dikit, yang lebih bernutrisi, tapi enggak, gue maunya pop mie aja gitu. Kalau gue lagi ada uang, gue pop mie pakai telur gitu. Mungkin ada yang gitu. Dan kalau dia bisa hidup kayak gitu, ya gue salut banget gitu. Tapi kenyataannya, the fact that dia bisa hidup kayak gitu aja tuh udah menjadi kelebihan diri dia yang mungkin nggak semua orang bisa. Iya, benar. Nah, jadi biar yang penting understand, yang penting identifikasi dulu. Sebenarnya pengeluaran gue ini, yang dimana sustainable buat gue ya, gitu. Bukan berarti gue jadi suka-suka juga, kayak gue mau makan enak tiap hari gitu, nggak bisa juga. Tapi sadar diri lah gitu. Kayak mungkin gue bisa makan enak 2 minggu sekali, sure. Sisanya kalau gue bisa masak ya udah gue masak. Atau at least kalau gue jajan dan gue harus nggak mau jajan karena buru-buru atau apa ya, budgetnya berapa? Itu harus ditentuin dulu. Dan nanti itu kalau udah dihitung kan ketahuan, oh ternyata itu tuh sekitar 40% pemasukan gue misalnya. Sure. Ya sudah gitu. Nah sisanya berarti simpen juga buat tabungan gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin tabungan, biasanya amannya itu kita itu punya tabungan setidaknya untuk jaga-jaga itu 3 kali dari pengeluaran kita per bulan. Biasanya. Itu dulu tahap yang cukup susah tuh buat gue, karena gue dulu ya kalau ada uang kan pasti kayak self reward gitu. Iya benar. Tapi Saya pun juga begitu. Sebenarnya self reward tuh nggak salah gitu, tapi sometimes we have to understand sampai di tahap mana sih ini udah bukan self reward dan jadinya konsumtif aja gitu. Nah itu yang kadang itu gitu. Dan baru terakhir ya persentasenya buat investment gitu. Kalau gue sama satu lagi, kan tadi living cost itu termasuk biasanya 40% sampai 50% ya? Iya, benar. Tapi yang nggak boleh lupa adalah, kan di sini ini termasuk cicilan-cicilan juga. Iya, benar. Amannya, there's a general guide, bahwa kalau cicilan itu, total cicilan yang kita punya ya, jadi aku personally nggak pakai pinjol, cuman asumsiku sih kalau misalnya kita ada cicilan pinjol berarti harus termasuk di bagian ini juga gitu ya. Jadi mau itu mobil, mau itu cicilan rumah, mau apa kayak pokoknya total cicilan kita itu kalau bisa jangan lebih dari 30% total pemasukan. Oke. Iya, benar. Nah, setuju. Jadi 30% dari situ total itu mungkin buat cicilan ya kan. Berarti sisa 20%-annya itu untuk kebutuhan hidup yang sifatnya bukan cicilan, kayak misalnya belanja buat makanan, belanja groceries, transportasi, uang bensin, ya kan? Terus sisanya 30% itu buat tabungan darurat. Misalnya tiba-tiba, wah, gue SIM-nya mau mati harus perpanjang, atau STNK-nya mati harus bayar pajak gitu misalnya. Hal-hal yang kayak gitu. Terus 20% kalau bisa 20% itu selalu disisihin tiap bulan buat bukan tabungan darurat, karena kan tabungan darurat udah ada sendiri kan. Tapi 20% yang ini buat diputar gitu. Untuk lebih ke investasi ya. Betul.
Dan kalau aku sih personally, apalagi karena kita masih muda gitu ya, we are more suited for more risk endeavors, tapi tentunya setelah kita benar-benar pahamin ya, jangan langsung lompat sana sini gitu. Iya, iya. Aku sih lebih prefer ya untuk punya cash minim di yang aku pegang. Aku prefer mayoritas gue prefer mayoritas simpanan aset gue itu dalam bentuk investment gitu. Kayak misalnya nih, apalagi sekarang kan untungnya ya, kita kan sekarang tuh udah banyak banget ya teknologi untuk memudahkan kita trading atau memudahkan kita pasang reksadana atau segala macam. Udah banyak lah Iya, platformnya, nggak usah disebut namanya, bisa googling. Nah, iya. banyak platform ini yang memberikan fleksibilitas, karena untuk narik misalnya, untuk narik aja tuh ternyata cuma butuh 7 hari. Ya kan? Berarti for me, kalau emang ada kebutuhan yang sebenarnya masih gue bisa rencanakan, misalnya 2 minggu lagi gue bakal perlu pakai ini, 3 minggu, itu uangnya gue masukin ke situ, karena tinggal ditarik gampang. Tapi seenggaknya selama dipakai, uang itu bisa diputer selama ada di situ kan. Iya. Jadi yang bener-bener gue simpen sebagai cash itu cuman 3 kalinya pengeluaran gue per bulan kalau ada apa-apa. Gitu. Gitu sih. Oke. Kurang lebih. Jadi 30% cicilan maksimum, 20% buat pengeluaran hidup, 30% sisanya itu buat tabungan darurat, dan 20%-nya itu buat investment. Kalau gue gitu, kurang lebih. Ya. Oke. Nah, menarik soal apa namanya, dana darurat ya. Sebenarnya memang ini ada pertanyaan lagi gitu ya dari Hello Sid gitu ya, kalau nggak salah namanya. Itu bertanya gitu, berapa persen sih dana yang dibutuhkan untuk pembagian asuransi gitu. Nah, sebenarnya kan kalau dibilang biaya untuk asuransi ya, ini kan lagi-lagi memang tergantung dari kebutuhan dari masing-masing orang gitu ya. Memang apakah dia single, ataukah dia sudah punya keluarga gitu ya, atau berapa tanggungannya, apakah ada istri atau anak gitu. Nah, sebenarnya hal ini bisa dilihat gitu ya. Sebenarnya berapa sih dana yang gue butuhin untuk membeli asuransi gitu. Nah, di ilovelife.co.id sendiri gitu ya, ini tuh kita sebelum membeli gitu, itu kita bisa coba-coba dulu sebenarnya. Kita bisa lihat dulu lah, berapa sih sebenarnya yang apa namanya, dana atau yang harus gue bayarkan untuk membeli asuransi gitu. Mulai mencoba dari apa namanya, masukin misalkan berapa usianya atau segala macam ya. Nanti dari situ bisa kelihatan seperti financial calculator mini lah ya gitu ya, untuk menentukan melihat premi atau dana yang harus gue sisihin tuh sekian loh. Dari situ Mantap ya. baru dari situ kan nanti teman-teman bisa add itu ke untuk dana darurat gitu, bagian dari dana darurat, di mana memang tiap bulannya berarti harus membayar dari part of dana darurat tersebut gitu. Nah, mungkin ada lagi ya. Nah, ini nih. Mati lampu juga kejadian tak terduga tuh, Kak. Ya, saya setuju sekali. Ini siapa nih yang nanya, suka nih gue. Itu saya setuju sekali gitu ya. Memang ini sangat tak terduga gitu ya. Mungkin bisa dibilang teman-teman, lampu darurat ini adalah dana darurat gitu ya, apabila saat mati lampu. Kita harus punya. Kalau enggak kan bingung juga ya. Benar. Saya setuju, teman-teman. Terus kemudian coba saya searching lagi apakah ada pertanyaan lagi. Oh ya, Mas, mungkin saya mau coba menyambung sedikit lagi mengenai Permata Moxa ya. Oh iya. Untuk Permata Moxa itu sendiri itu punya fisik kartu gitu nggak sih, Mas? Yang misalnya saya belanja gitu ya, terus saya harus masukin tuh kartunya gitu. Atau memang gimana sih cara penggunaan supaya bisa pakai Permata Moxa ini? Gitu. Oke. Jadi kalau Permata Moxaku itu kita memang apply-nya secara digital kan ya, kan dari aplikasi Moxa tuh. Kita apply, isi data, nanti bakal ditanya
nanti kartunya bakal dikirim ke rumah atau ke kantor. Nah, jadi emang ada kartu fisiknya. Oh, tetap Jadi dapat kartu it's a ya, very tetap dapat interesting kartu ya. process. Karena Ya, dari ya. A sampai Z itu digital semua, sampai di titik terakhir di mana kita dapat kartu, itu baru kita dapatnya, baru nanti kartu dikirim ke kita gitu. So so we can use it just like any other debit card essentially. Mau belanja bayar pakai Moxa juga bisa gitu, karena kita pakai Visa kan. So karena itu kan underlying cardnya itu kan Visa, jadi sebenarnya buat hampir semua kebutuhan sih bisa ya bayar pakai Moxaku. It's widely Oh, accepted gitu. I see, I see. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas. Ada yang tertarik nih sama Moxa nih. Sepertinya apa Permata Moxa gitu. Ada promo menarik nggak nih Mas kalau misalnya mereka apply gitu sekarang Oh, untuk Permata Moxa? nah, sebenarnya di Moxa sendiri itu kita selalu try to do our best in providing interesting promo buat usernya. Jadi di Ya. Moxa itu kita punya satu halaman isinya promo semua. Itu dari promo apa? Dari promo apa namanya kartu Moxaku registrasi aja. Kalau kita BTW kalau sekarang lagi registrasi kartu Permata Moxaku, kita mengajukan dan pengajuannya diterima gitu ya. Itu bisa dapat itu loh, bisa dapat voucher 250.000 Astra Pay. Dan selain itu juga ya kalau ngomong-ngomongin promo-promo asuransi pun juga ada loh di aplikasi Moxa sama in tandem with Our Life Life ya. Iya. Seingatku 30% kalau nggak salah kan ya. Betul, betul. 30. Jadi ya, ngomong-ngomong soal promo, memang di antara I Love Life dengan Moxa memang sedang ada promo gitu ya. Promo cashback 30% gitu, hingga 500.000 gitu ya. Itu bisa di-apply di aplikasi Moxa gitu ya, atau memang mungkin bisa juga langsung ke I Love Life sebenarnya. Itu dengan promo code Moxa 30 gitu ya, itu dapat cashback 30% hingga 500.000. Nah, mungkin bisa dicatat ya teman-teman, ini berlakunya juga hanya sampai dengan 1 Oktober gitu. Jadi mending kalau memang tertarik ya segera buru-buru. Mepet ya besok loh itu. Ya, ini promo panas, Mas. Ini promo panas. Oh, gitu. iya. Makanya Betul, saya betul. umumkan ini saya umumkan promo panas. Biar Jadi pengajuannya untuk ada teman-teman gitu ya, biasanya kita to be honest gitu ya, nggak nyampe 30 Mas. Ini promo panas saja kita kasih. Mantap. Cashback 30% gitu ya. Untuk 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 para teman-teman yang memang live lovers atau dari teman-teman Moxa yang memang ikutan IG Live ini gitu ya, bisa langsung apply aja gitu ya. Bisa lewat aplikasi Moxa, bisa juga ke ilovelive.co.id. Iya, iya. Gitu. Nah, Mas mungkin terakhir nih Mas, ya sebentar lagi juga mungkin sudah jam 8 ya. Dan saya nggak tahu, di tempat saya ini hujan Mas gitu. Saya mulai khawatir nih sebenarnya, nanti bentar lagi mungkin internet ikut-ikutan kayak lampu gitu ya. Waduh. Jadi kalau di sini tadi hujannya malah pas agak sore. Oh, sekarang sih saya kebetulan di Jakarta Selatan ya, di Tebet. Iya masih baru mulai nih gitu ya. Mungkin tadi mati lampu udah buru ada yang ini dulu kali, ada yang rusak ada yang kena hujan. Nah, Mas, saya mau tanya terakhir aja untuk dari dari Moxa gitu ya. Ada tips terakhir atau ada notes yang memang mau disampaikan ke teman-teman yang ikut IG Live ini? Oke. Jadi ya paling ya what I can do ya for closing remark gitu ya. Sebaik gini, we understand gitu, bahwa jalan menuju financial freedom itu memang nggak mudah sebenarnya. Dan karena standarnya orangnya juga orang pun beda-beda gitu. Tapi kalau udah ngomong that common definition of memiliki passive income yang cukup untuk membiayai lifestyle yang kita mau, itu kan sebenarnya pasti berat untuk kebanyakan orang. Nah, paling
jangan pernah lupa juga, kita harus selalu pastikan dan sadar bahwa saat ini tuh sedang di tahap dan kondisi seperti apa. So we never lose gini, mungkin kita boleh yang ngeliatnya jauh gitu, ke financial freedom gitu, kita ngeliat ke ujung gunung gitu ya, ke puncak gunung. Tapi kan sebenarnya jangan lupa juga dalam rangka kita mendaki gunung itu, kita lihat jalan di depan kita, jangan sampai kita jatuh ke jurang kasarnya gitu. Yeah. And that is why financial safety matters a lot. Gitu. Might I say financial safety matters more than financial freedom. Oke. Gitu. So dan sekarang paling ya, sekarang itu kan alhamdulillah ya, karena sekarang udah semuanya serba digital, information is very easy to find. Jadi aku sangat menghimbau buat teman-teman semua yang lagi nonton juga untuk cari-cari tahu lah tentang financial safety itu apa sih, dan bagaimana kita bisa mencapai itu sih, cara-cara yang terbaik apa gitu. Karena kenyataannya udah banyak banget yang tahu kulitnya kripto atau tahu kulitnya saham terus mulai main FOMO, tapi sejujurnya kalau ditanya, oke, tapi gimana caranya lo bisa financially safe, ternyata tuh nggak bisa jawab. Ya. Padahal jawabannya sesimpel, punya tabungan yang cukup, pakai asuransi juga biar semuanya biar ke cover gitu kan ya. Dan memang harus punya alokasi keuangan yang udah dipersiapkan gitu. Yeah, planningnya harus ada, paling gitu sih. And hopefully dengan memikirkan tentang financial safety, maka suatu saat kita pun juga bisa mencapai financial freedom. Yeah. Amin ya Mas ya, semoga kita berdua Amin. bisa segera ya mencapai financial freedom. Semoga kita ya. Dan semua teman-teman yang sedang menonton, yes, benar. Bisa mencapai kita, dan semua teman-teman yang ada di sini. Iya, betul. Mungkin untuk penutupan ya, sedikit juga dari saya gitu, bahwa memang sebelum mencapai financial freedom itu benar yang kata Mas Iman bilang gitu ya, kita harus mempersiapkan dulu basicnya gitu ya, fondasinya, fondasi untuk mencapai financial freedom tersebut gitu, mulai dari basicnya, terus kemudian masuk ke safety sebelum event kita masuk ke diskusi kita mau berangan-angan untuk berinvestasi. Nah, untuk safety ini tersebut juga salah satunya tentunya dengan memiliki asuransi gitu. Nah, salah satunya mungkin asuransi kesehatan. Tadi seperti yang mungkin dari teman-teman udah join dari awal gitu ya, ada tadi kan sempat kejadian tak terduga gitu ya di sisi saya, di mana memang ada tiba-tiba mati lampu, tadi sempat gelap gitu teman-teman mungkin yang join dari awal gitu. Nah, kemudian tapi saya sendiri memiliki istilahnya dana daruratnya adalah lampu cadangan ini gitu ya, dimana saya langsung bisa kemudian ada penerangan kembali untuk saya tetap beraktivitas gitu ya, menemani teman-teman ngobrol dengan Mas Iman gitu ya di IG Live ini gitu. Jadi ya memang cukup penting lah dana darurat ini, asuransi ini sangat penting untuk teman-teman bisa tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa terganggu gitu ya, tanpa menggunakan duit panas gitu dan sebagainya. Correct. Mungkin betul banget Mas. Iya, nah mungkin itu dulu kali ya Mas, malam ini obrolan kita. Nanti mungkin lain waktu kalau kita ada bahan yang tentunya seru lagi gitu, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ke depannya. Thank you buat teman-teman yang udah join dari awal, dari tengah juga ke akhir-akhir. Thank you very much gitu ya. Nanti kita dari I Love Life mungkin akan ada IG Live lagi yang lain yang tentunya tidak kalah serunya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Thank you Mas Iman untuk waktunya ya. Mas Diego, thank you buat teman-teman semua.